tanggal 6 Oktober 2013 akan dilaksanakan pemilihan umum kepala daerah yang akan diikuti oleh 6 pasangan calon bupati dan wakil bupati Cirebon periode 2013-2018. Ini momen pesta demokrasi yang sangat dinanti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon. Salah satu calon pasangan bupati dan wakil bupati tersebut adalah pasangan Jago Jadi dengan nomor urut 2. Sunjaya Purwadi sebagai calon bupati dan Tasya Sumadi Algota sebagai calon wakil bupati yang diusung oleh PDI Perjuangan. Sunjaya Purwadi lahir di Cirebon tanggal 1 Juni 1965, tepatnya di Desa Beberan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Sunjaya adalah putra ketujuh dari 9 bersaudara. Ayah Sunjaya Purwadi adalah almarhum Haji Sobana bin Tarkasi dan ibunda Sunjaya adalah Haja Sumaini binti Kaban. Ayah Sunjaya merupakan mantan kepala desa Beberan. Sunjaya Purwadi menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Beberan, sekolah menengah pertama di SMP Negeri Palimanan, serta sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri Ciwaringin. Tidak hanya berhenti sampai di situ, dengan tekad yang kuat, Sunjaya terus berusaha agar dapat melanjutkan ke jenjang perkuliahan dan akhirnya Sunjaya melanjutkan kuliah pada program Diploma 3 di Universitas Indonesia. Sunjaya Purwadi dikenal sebagai pekerja keras oleh lingkungannya. Sejak di usia dini sudah mandiri dan tidak pernah kenal lelah. Demi meraih kehidupan yang lebih baik dan mengejar cita-citanya, saat kuliah, Sunjaya Purwadi rela melakukan pekerjaan apapun selama itu dianggapnya halal. Setelah memperoleh gelar Diploma 3, Sunjaya bekerja di Departemen Pertanian. Namun, karena cita-citanya ingin menjadi seorang TNI, yang muncul ketika beliau aktif dalam organisasi kemahasiswaan Resimen Mahasiswa atau yang biasa disebut dengan Menwa. Akhirnya, Sunjaya mendaftarkan diri ke Sepa Abri, serta menempuh pendidikan kemiliteran di Akabri Magelang pada tahun 1987. Sunjaya Purwadi tidak hanya dikenal sebagai individu yang memiliki jiwa pekerja keras, tetapi juga merupakan sosok individu yang sangat taat beribadah. Selain itu, Sunjaya memiliki wawasan agama yang cukup luas. Ini dikarenakan latar belakang pendidikan Sunjaya yang pernah mengenyam pendidikan di Madrasah Aliyah Ciwaringin. Sunjaya adalah sosok kepala rumah tangga yang disiplin dan bijaksana. Seorang suami yang sangat mencintai istrinya, ayah yang penuh rasa kasih sayang terhadap putra-putrinya, dan sebagai tokoh masyarakat yang begitu disegani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jago, 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 jadi.
Saat ini saya sedang berada bersama Bapak Haji Sunjaya Purwadi dan beliau adalah seorang calon Bupati Cirebon periode 2013 sampai 2018. Assalamualaikum Bapak. Iya, bagaimana kabar Bapak untuk hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan semangat ya Pak. Insya Allah didapat barokah dari Allah. Amin. Amin. Dan kebetulan pada hari ini kita ditemani oleh Bapak Abdul Hamid. Bapak Abdul Hamid. Oke, langsung saja nih Pak. Bagaimana sih Pak perkembangannya sejauh ini selaku Bapak ini sebagai calon Bupati Cirebon periode 2013-2018? Kalau saya lihat konstelasi politik tentu saja bahwa setiap kandidat calon bupati mempunyai trik dan strategi yang berbeda-beda. Konsep-konsep dari masing-masing bupati tentu saja tujuannya sama, yaitu bagaimana untuk memenangkan pemilu kada di tahun 2013 ini. Tetapi untuk pasangan Jago Jadi tentu saja hal ini perlu dimatangkan, di mana Kabupaten Cirebon sudah menginginkan perubahan. Dan perubahan ini harus diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan hanya slogan, bukan hanya dalam bentuk janji, tapi betul-betul harus bisa diwujudkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Cirebon. Ya baik, mungkin upaya apa saja nih Pak yang sudah Bapak lakukan sejauh ini? Upaya yang saya lakukan adalah bagaimana pendekatan saya selaku calon bupati secara persuasif. Saya selalu ingin berdekatan dengan masyarakat Kabupaten Cirebon lewat door to door maupun lewat keliling desa, di mana jargon Sunjaya selalu keliling desa yang tujuannya adalah ingin tahu sejauh mana masyarakat Kabupaten Cirebon mengenal calon bupatinya. Wah, itu sungguh bagus sekali ya Pak, untuk persiapan-persiapannya juga sepertinya sudah matang sekali. Lalu bagaimana nih Pak pandangan Bapak sendiri terhadap Cirebon, mengingat bahwa Cirebon ini kan kota kelahiran Bapak ya Pak? Cirebon sebagai tanah kelahiran saya, di mana tentu saja saya dilahirkan dan dibesarkan di Kabupaten Cirebon, sehingga saya tahu persis tentang kultur Kabupaten Cirebon dan apa yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon. Justru saya merasa prihatin dengan kondisi Kabupaten Cirebon sekarang, di mana IPM Kabupaten Cirebon terpuruk, terjelek di Provinsi Jawa Barat. Dan Cirebon sudah dikatakan daerah miskin atau termiskin nomor urut 2 se-Provinsi Jawa Barat. Saya sebagai putra daerah harus bertanggung jawab tentang bagaimana ke depan Cirebon menjadi yang lebih baik, dan bahkan setidak-tidaknya kemiskinan tidak ada lagi di Kabupaten Cirebon sebagai kelahiran saya. Oke, baik. Lalu potensi apa saja nih Pak yang dapat digali ataupun dikembangkan dari Cirebon ini sendiri? Kita melihat dari segi demografisnya itu sendiri, lalu sosial budayanya, dan juga ekonomi serta politiknya. Ya Mbak, saya tentu saja, saya selaku kandidat calon bupati tentu saja harus tahu tentang geodemokonsos, tentang geologi, demografi, kondisi sosial. Tentu saja kondisi sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Kalau kita lihat secara geografi bahwa Kabupaten Cirebon ini sangat luas, kan gitu kan. Tetapi di sini kita harus juga bisa memilah seorang calon bupati mana sih kondisi Kabupaten Cirebon yang sangat potensial. Kalau saya melihat bahwa Cirebon sesungguhnya masih banyak area-area yang belum tersentuh, khususnya daerah Cirebon Timur, di mana Kabupaten Cirebon sendiri di wilayah timur sangat potensial, terutama pesisir pantai. Sehingga konsep saya ke depan adalah pembangunan pelabuhan internasional di Kabupaten Cirebon harus bisa diwujudkan dalam kepemimpinan Sunjaya ke depan. Itu yang paling utama. Ya, amin. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan itu dapat terwujud ketika Bapak bisa menjabat sebagai Bupati Cirebon. Dan lalu seberapa pesat nih Pak perkembangan Cirebon untuk saat ini Pak? Kalau saat ini boleh dikatakan masih jalan di tempat. Tetapi di sini saya harus bisa mensupport masyarakat Kabupaten Cirebon bersama-sama saya ke depan untuk memajukan Cirebon. Cirebon tentu saja merindukan putra daerah sebagai tolok ukur pembangunan Kabupaten Cirebon. Di mana kita ketahui bersama, kalau Bupati Cirebon bukan orang Cirebon, tentu saja kurang merasa bertanggung jawab atas daerahnya sendiri. Mudah-mudahan kebetulan saya berpasangan dengan Pak Gotas, yang notabene beliau juga sama asli wong Cirebon. Saya dari Palimanan, beliau dari Suranenggala, yang artinya kedua-duanya adalah putra asli wong Cirebon. Mudah-mudahan dua tokoh
masyarakat Kabupaten Cirebon ini dapat mewakili Kabupaten Cirebon menjadi pemimpin yang terbaik. Amin. Amin, mudah-mudahan. Lalu seberapa cintakah Bapak terhadap kota Cirebon ini, Pak? Saya sangat mencintai kota Kabupaten Cirebon, di mana saya beberapa kali berkomunikasi dengan Sultan Arif, di mana saya ingin membangun masjid terbesar dan Islamic Center yang terbesar juga, yang insya Allah akan saya bangun di Gunung Jati, di mana Gunung Jati arealnya sangat luas dan Sultan Arif sudah menyiapkan lahan. Apabila Sunjaya jadi bupati, mudah-mudahan beliau juga tetap konsekuen dan komitmen untuk pembangunan Kabupaten Cirebon, khususnya di bidang keagamaan Islam, di mana Cirebon sebagai kota wali harus kita mampu menunjukkan Cirebon adalah kota wali dengan ciri masjidnya yang indah, kebudayaannya juga yang bagus, dan bisa dirasakan bukan hanya masyarakat Kabupaten Cirebon, juga bisa dirasakan oleh kabupaten-kabupaten di luar Kabupaten Cirebon. Baik, lalu apa yang melatar belakangi Bapak sendiri untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Cirebon periode 2013-2018? Tentu saja yang melatar belakangi saya adalah keprihatinan. Saya sebagai putra daerah asli Wong Cirebon prihatin dan merasa terpanggil, di mana Kabupaten Cirebon membutuhkan tipikal pemimpin yang betul-betul mampu mensejahterakan rakyat, yang mau mengorbankan dirinya untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, saya selaku kandidat calon bupati yang sesungguhnya asli Wong Cirebon ingin mengabdikan diri di daerah kelahiran saya. Memang saat ini saya banyak berkiprah di daerah-daerah lain, tetapi sesungguhnya saya lebih mencintai daerah saya sendiri, dan saya insya Allah mempunyai kemampuan untuk daerah saya, dan ke depan Cirebon harus lebih baik dari apa yang kita rasakan sekarang. Ya, sungguh mulia sekali niat Bapak untuk memajukan kota Cirebon ini ya Pak. Mudah-mudahan ketika Bapak menjadi Bupati Cirebon, semua niat Bapak itu dapat terwujud dan tentunya dapat membangun Cirebon ini lebih baik ke depannya. Lalu apa saja nih Pak visi dan misi Bapak dalam mengikuti calon pemilihan Bupati ini? Visi misi Mbak, setiap bupati pasti bagus-bagus, pasti indah, karena semua pembuatan misi itu harus dikaji sama tim suksesnya. Tetapi yang penting adalah bukan visi misi dan program, yang utama adalah implementasi atau pelaksanaan. Boleh visi misinya bagus, indah, tapi pelaksanaannya tidak bagus, juga ini namanya pembohongan publik ya. Oleh karena itu yang utama adalah saya bagaimana ke depan itu dapat merealisasikan kebutuhan masyarakat Kabupaten Cirebon. Dengan program-program saya, bagaimana pertama agar masyarakat Kabupaten Cirebon bisa berobat secara gratis dan bahkan dirawat di rumah sakit khususnya di kelas 3 dapat ditanggung oleh pemerintah daerah. Ini berpihak kepada kepentingan rakyat. Yang kedua, bagaimana saya memberikan insentif kepada para guru ngaji, guru madrasah, imam masjid dan imam musola. Saya prihatin di mana para guru madrasah sangat memprihatinkan. Beliau-beliau pada saat mendapatkan insentif itu bukan dari pemerintah tetapi daripada orang tua murid. Itu pun nilainya tidak standar. Yang ketiga, kita juga harus bisa memberikan stimulan kepada aparatur pemerintah desa yang saat ini memang sudah ada, tetapi saya yakin kurang mencukupi, di mana saya lihat para pengurus RT dan RW sebagaimana mereka itulah tolok ukur ujung tombak terhadap pelayanan kemasyarakatan, tetapi perhatian pemerintah daerah masih belum optimal. Insya Allah ke depan kita harus tingkatkan, begitupun Linmas atau Hansip. Kita keliling desa sangat prihatin di mana para Linmas, para Hansip ini sangat mengeluh karena tidak ada perhatian oleh pemerintah daerah. Hal-hal lain tadi tentu saja saya akan memberikan pembangunan seperti pelabuhan internasional. Saya akan membangun tempat rekreasi yang sangat akomodatif, di mana masyarakat Kabupaten Cirebon juga sangat mencintai rekreasi, begitupun sinbud ya, persenian dan kebudayaan. Seni budaya Kabupaten Cirebon sudah mengalami degradasi, di mana Kabupaten Cirebon sudah mulai ketinggalan atau mulai meninggalkan daripada seni budaya. Contohnya seni budaya topeng, genjring, dan lain-lain yang ada di Kabupaten Cirebon ini sudah jarang kita lihat tentu saja Mbak. Begini Pak, tadi saya tertarik sekali mengenai
berobat pengobatan gratis itu ya Pak di kelas 3. Nah, itu persyaratannya apa saja sih Pak yang dibutuhkan ketika seseorang itu ingin mendapatkan pengobatan gratis tersebut? Tentu saja kita melihat masyarakat yang berobat gratis, masyarakat yang tidak mampu. Sekarang ada istilah kan KTM, kartu tidak mampu, dan mungkin ke depan kita akan modifikasi supaya pelayanan kepada masyarakat itu betul-betul mengena. Insya Allah nanti tim akan mengkaji secara detail supaya masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya yang tidak mampu itu betul-betul dilayani secara maksimal. Saya prihatin kepada rakyat saya atau masyarakat saya apabila tidak mampu masuk rumah sakit diombang-ambingkan dengan persyaratan yang tidak lengkap, kurang itu, kurang ini, yang akhirnya meninggal belum dirawat. Ini adalah keperhatianan kita. Ke depan jangan sampai masyarakat Kabupaten Cirebon yang notabene tidak mampu dipersulit. Saya akan perintahkan kepada jajaran di bawah saya, khususnya ke rumah sakit, saya harus bekerja sama dengan pihak-pihak rumah sakit, layani dulu, baru persyaratan bisa disusulkan. Kenapa? Yang namanya penanganan harus segera mungkin atau segera secepat mungkin, sehingga administrasi boleh menyusul. Ini nanti akan saya tekankan, karena bagaimanapun adalah rakyat saya, masyarakat saya. Sehingga saya ke depan harus betul-betul berpihak seorang kepala daerah terhadap rakyatnya. Saya sebagai calon bupati dan insya Allah jadi bupati, saya harus memberikan pelayanan, bukan saya dilayani. Oleh karena itu, bagaimana ke depan bupati harus sinergi dengan rakyat, bupati harus dengan rakyat, dan bupati melekat dengan hati rakyat. Ini yang harus saya terapkan kepada masyarakat saya nanti. Melihat dari visi misi yang tadi sudah Bapak kemukakan, itu sungguh bagus sekali dan luar biasa. Dan nanti begitu Bapak menjabat sebagai bupati, program apa nih Pak yang paling benar-benar menjadi prioritas utama bagi Bapak? Program utama saya adalah tentu saja kemiskinan ini jangan sampai dirasakan sangat berat oleh rakyat. Karena kemiskinan di Kabupaten Cirebon sudah sangat-sangat memberatkan. Dimana tadi saya katakan Cirebon sebagai daerah tertinggal atau daerah miskin, maka utama adalah bagaimana kita para masyarakat ini tidak lagi menderita. Oleh karena itu saya seorang bupati ke depan, bagaimana saya merangkul masyarakat yang tidak mampu ini untuk dia bisa merasakan bahwa hidup di Cirebon ini layak. Jangan sampai mereka ini tidak layak hidup di Cirebon. Kenapa? Pemerintah daerahnya yang tidak proaktif, pemerintah daerahnya yang tidak memperhatikan, sehingga masyarakat Kabupaten Cirebon tidak betah di daerahnya sendiri karena adanya kemiskinan tadi. Mudah-mudahan kemiskinan ini ke depan tidak ada lagi di Kabupaten Cirebon. Itu utama adalah kemiskinan, Mbak. Itu. Lalu nih Pak, ketika nanti Bapak menjabat, apakah langkah awal yang akan Bapak lakukan untuk memajukan Kabupaten Cirebon khususnya nih Pak? Langkah-langkah awal tentu saja kita harus sinergikan dengan apa yang sangat dominan daripada Kabupaten Cirebon ini. Tentu saja kalau kita melihat adalah yang utama tadi Mbak adalah perut. Perut adalah tidak bisa dibohongin. Manusia itu butuh makan. Kalau memang ini ada kemiskinan, ada keterbelakangan dan kemelaratan, oleh karena itu tidak lupa dari isi atau kebutuhan perut itu sendiri. Oleh karena itu ke depan bagaimana saya memberikan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon tidak lagi kekurangan, tidak lagi kelaparan. Kalau mereka cukup sandang pangan, insya Allah ke depan pembangunan sedikit demi sedikit akan bisa kita lakukan ya bersama. Tapi bagaimana kita utamakan pembangunan kalau rakyatnya sendiri kelaparan? Nah ini kita harus konsep-konsep ini harus betul-betul dilakukan gitu loh Mbak. Intinya ada kenyamanan, baru kita mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan, begitu ya Pak. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya telah diizinkan mengikuti kegiatan Bapak dalam hari ini. Oke, baik, semoga jago jadi, sukses dan selalu tetap jaya ya Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.